Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kemarin itu terakhir kalian belajar penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi kemarin. Ada cara asam sama ada cara basa. Kemarin udah bisa kalian. Terus sekarang kita akan melanjutkan materi penyetaraan reaksi redoks, tapi bukan yang setengah reaksi lagi, tapi sekarang kita akan pakai cara yang biloks atau bilangan oksidasi. Oke. Nah, ini syaratnya masih sama ya, kayak yang kemarin. Jadi, karena judulnya itu adalah penyetaraan, kalau penyetaraan itu kita harus menyamakan kiri dan kanan panahnya. Dan sama kayak yang kemarin di setengah reaksi, yang harus disetarakan itu ada 3. Jadi, di hasil akhirnya nanti yang harus sama itu adalah si jumlah atomnya, si jumlah elektronnya, sama si jumlah muatannya. Sama kayak yang penyetaraan reaksi redoks kemarin, ada beberapa langkahnya. Untuk langkah yang pertama itu otomatis pasti kita harus menentukan dulu biloks. Lalu langkah selanjutnya adalah tentukan unsur-unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi. Terus untuk langkah yang ketiga itu adalah setarakan unsur yang mengalami reduksi atau oksidasi. Jadi setelah kalian nanti tentukan si ini naik, si ini turun misalnya gitu. Nah, yang naik dan yang turun itu kalian lihat jumlah atomnya udah sama belum kiri dan kanan. Jadi kalau misalnya kiri dan kanan, untuk yang mengalami perubahan biloks aja ya, untuk yang mengalami perubahan biloks itu, kalian lihat kiri dan kanannya udah sama atau belum. Kalau misalnya fix udah sama, berarti nggak usah diapa-apain. Tapi kalau misalnya belum sama kiri dan kanan jumlah atomnya, di langkah ketiga ini disuruh disetarakan dulu kiri dan kanannya, jumlahnya harus sama. Baru bisa maju ke step selanjutnya. Gitu. Terus untuk yang langkah selanjutnya adalah tentukan banyak elektron terlibat dalam perubahan biloks. Selanjutnya adalah samakan jumlah elektronnya. Terus langkah selanjutnya adalah kita setarain si jumlah muatannya. Ada 2 cara. Yang pertama, kalau ruas kirinya itu lebih sedikit muatannya, jumlah muatannya, berarti nanti yang sebelah kiri itu kita tambahin H+. Jadi aku ulangin, kalau yang sebelah kiri itu jumlah muatannya lebih sedikit, berarti nanti yang sebelah kirinya kita tambahin H+. Terus, kalau misalnya ruas kirinya lebih besar dibandingkan yang kanannya, berarti nanti yang sebelah kirinya harus kita tambahin OH-. Nah, kalau misalnya muatannya udah setara kiri dan kanan, tinggal kita tambahin H2O untuk menyetarakan si H. Gitu. Jadi H2O itu nanti akan kita taruh di ruas sebelah kanan untuk menyetarakan si unsur H-nya. Bu, kenapa hanya di kanan aja? Nah, karena tadi kita menambahkan OH dan H+ itu hanya di sebelah kiri. Benar kan? Jadi tadi kita nambahin H+ sama OH- itu di sebelah kiri doang, kita nggak nambahin di sebelah kanan. Jadi otomatis sebelah kiri itu nanti jumlah H-nya akan lebih banyak dibandingkan sebelah kanannya. Karena tadi yang kita tambahin H+ sama OH- kan hanya sebelah kiri doang. Jadi nanti yang sebelah kanan itu kita tambahin H2O biar kiri dan kanan H-nya itu sama. Gitu. Nah, misalnya aku punya soal ini. Di sini soalnya itu ada reaksi. Dimintanya itu setarakan reaksi ini tapi dengan menggunakan cara biloks gitu. Nah, berarti kita akan kerjakan langkah per langkah. Langkah pertamanya itu disuruh menuliskan si biloksnya masing-masing si unsurnya. Nah, sekarang kita kerjain dulu dari yang Cr2O72-. Untuk Cr2O72-, di antara Cr dan O yang udah kalian tahu siapa biloksnya? Yang O, Bu. Yang O. O-nya itu satunya adalah -2. Karena di situ O-nya ada 7, jadi dikali 7 jadinya -14 gitu kan. Gitu. Terus karena muatannya itu adalah -2, jadi dia itu adalah ion poliatom dan muatannya adalah -2, berarti total biloks dari si Cr dengan biloksnya si O, kalau di total-total itu jumlahnya harus sama dengan -2. Berarti kalau tadi kita punya O-nya itu adalah -14, terus
di totalnya harus min 2, berarti nanti si CR2-nya itu adalah plus 12. Nah, si plus 12 ini adalah miliknya si CR2 aja. Jadi CR2-nya itu adalah plus 12. Sedangkan, ingat baik-baik, untuk bilox itu adalah keadaan ketika si unsurnya 1. Bukan 2, bukan 3, bukan 4, dan bukan seterusnya. Jadi, kalau misalnya bentuknya masih CR2-nya 12 plus 12, berarti kita harus cari keadaan ketika CR doang gitu. CR-nya 1. Berarti bilox si CR-nya itu nanti kita tulis adalah plus 6. Gitu. Oke, itu untuk yang CR2O7 2-min. Nah, sekarang yang C2O4. Mana yang kalian tahu? C-nya atau O-nya? Yang O-nya. Oke, pinter. O-nya min 2 ya. Oke, pinter. Ya. O-nya kalau 1 itu dia min 2, karena ada 4, jadi aku kali, jadi min 8. Dan karena dia masih sama-sama ion poliatom, berarti nanti total dari si biloxnya C dan biloxnya si O itu totalnya harus sama dengan min 2. Gitu. Nah, karena totalnya harus sama dengan min 2, tadi kita si O-nya kita punya min 8, berarti si C-nya itu adalah plus 6. Nah, si plus 6 ini kan bentuk sinyal, guys. I'm sorry, sinyalnya jelek banget. Aku mau beli Telkomsel tapi nggak mampu. Oke. Kita lanjutin ya. Tadi sampai mana? Oh, tadi terakhir itu C2-nya itu plus 6. Gitu kan. Karena C2-nya plus 6, C-nya aja berarti dia itu tinggal dibagi 2 kan. Berarti kalau C-nya aja itu adalah plus 3 gitu. Terus untuk CR3+, kalau CR3+, biloxnya berapa? Plus 3. Plus 3. Oke. Karena muatannya 3. Oke, sip, pinter. Plus 3 karena dia itu adalah ion tunggal dan biloxnya ion tunggal itu seharga dengan muatannya. Karena muatannya plus 3, jadi biloxnya plus 3. Pinter. Terus untuk yang CO2, sama kayak tadi ya, di antara C dan O, biloxnya itu yang udah kita tahu itu adalah O. O-nya itu adalah satunya min 2, karena di situ O-nya ada 2, berarti jadinya min 4. Nah, karena ini adalah senyawa, bentuknya bukan ion, jadi total si C dan total si O ini nanti biloxnya harus sama dengan 0. Berarti harus sama dengan 0. Berarti kalau harus sama dengan 0, O-nya itu min 4, berarti C-nya berapa? Plus 4. C-nya plus 4, pinter. Oke. Nah, ketika kalian sudah menentukan biloxnya masing-masing, dilingkarin. Jadi nanti yang dilingkari aja yang kalian pakai. Gitu ya. Jadi ini sekarang aku lingkarin. Untuk CR2O7, 2-min, si O-nya itu biloxnya yang min 2, bukan yang min 14. Terus yang CR itu yang plus 6, bukan yang plus 12. Terus untuk yang C2O4, 2-min, O-nya itu biloxnya yang min 2, bukan yang min 8. Terus yang C itu yang plus 3, bukan yang plus 6. Aku lingkarin. Terus untuk yang CR3+, otomatis pasti yang plus 3. Terus untuk senyawa CO2, O-nya itu biloxnya yang min 2. Terus yang C-nya itu adalah yang plus 4. Oke, itu baru langkah pertama. Terus langkah keduanya apa? Tentukan unsur yang mengalami reduksi dan oksidasi. Oke, setelah kita temukan biloxnya masing-masing, sekarang langkah selanjutnya adalah kita tentuin mana yang naik, mana yang turun biloxnya, atau mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi gitu. Nah, menurut kalian, siapa yang turun? CR. Pinter. CR. Plus 6. Asalnya plus 6, jadi plus 3. Oke, sip. Berarti kita panahinnya dari plus 6 ke plus 3. Itu mengalami reduksi karena biloxnya turun. Terus untuk yang naik? Yang C, Bu. Yang C. Asalnya berapa jadi berapa? Asalnya plus 3 jadi plus 4. Oke. Yang biloxnya si C ini dia naik. Asalnya plus 3 menjadi plus 4. Karena naik disebutnya adalah oksidasi. Nah, ini baru sampai langkah kedua.
Sekarang langkah ketiganya itu adalah Disetarakan unsur yang mengalami reduksi atau oksidasi. oke, sip. Unsur yang mengalami oksidasi dan unsur yang mengalami reduksi, kita setarakan jumlahnya di kiri dan kanan panah. Hanya yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi kalau di soal ini, yang kita samakan jumlahnya di kiri dan kanan untuk langkah ketiga ini adalah si CR dan si C-nya aja. Jadi kalau si O-nya kiri dan kanan belum sama, biarin aja. Karena yang mengalami perubahan itu hanya si CR dan C, berarti kalian lihat CR di sebelah kiri dan kanan udah sama belum? Kalau belum sama, disamain. C sebelah kiri dan sebelah kanan udah sama atau belum? Kalau belum, disamain lagi. Coba kalian lihat, yang CR sebelah kiri dan sebelah kanan udah sama atau belum? Belum. Belum. CR sebelah kiri ada berapa? Ada 2. CR sebelah kiri ada 2. Oke, CR di sebelah kanan? Masih ada 1. Ada 1. Berarti harus diapain biar sama kiri dan kanannya? Harus dikali 2 di Dikali ruas 2? kanan. Oke, pintar. Jadi di sebelah kanan aku kali 2. Jadi nanti langsung tulis aja di situ. Langsung dikali 2. Oke, terus untuk yang C. C sebelah kiri ada berapa? C sebelah kanan ada berapa? Sebelah kiri ada 2, kanan ada 1. Oke, sip. C di sebelah kiri ada 2, C di sebelah kanan ada 1. Berarti karena di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 1, berarti harus diapain? Harus dikali. Dikali yang mana? Dikali 2 yang mana? Di ruas kanan. Di kanan juga, oke. Di sebelah kanan kita kali 2. Langsung aku tulis, yang warna ungu ya. Oke, itu adalah langkah yang ketiga. Sekarang langkah yang selanjutnya. Banyak elektron yang terlibat dalam perubahan biloks. Oke, selanjutnya kalau misalnya udah kalian samain nih jumlahnya kiri dan kanan, kalian akan ngomongin si elektron yang terlibat di dalamnya. Kemarin kalian itu ngomongin elektronnya tuh, kalau di setengah reaksi ya, kalau di setengah reaksi itu elektron itu hanya untuk menyamakan muatan. Jadi kalau muatan kiri dan kanan beda ditambahin elektron. Nah kemarin tuh gitu. Nah kalau yang sekarang, elektron itu langsung kelihatan di awal. Jadi kita langsung mencari tahu si elektronnya itu berubahnya berapa, yang kepakainya berapa. Nah, untuk mencari tahu si elektron yang terlibatnya berapa di sini, kalian cukup lihat perubahan biloksnya aja, naik berapa, turun berapa. Jadi kalau misalnya dia naik 2, berarti elektron yang terlibatnya ya 2 itu. Selisihnya lah. Kalau misalnya turun 3, berarti elektron yang terlibatnya 3 gitu. Jadi di sini akan aku tulis seperti ini. Untuk CR sebelah kiri ke CR sebelah kanan kan reduksi tuh. Asalnya plus 6 menjadi plus 3. Berarti dia turun kan? Turun 3 kan biloksnya. Berarti di sini akan aku tulis turun 3 elektron gitu aja. Terus untuk yang C, sebelah kiri itu plus 3, sebelah kanan itu plus 4, naik 1. Berarti di sini akan aku tulis naik 1 elektron. Itu langkah yang 4. Jadi langkah keempat itu kita hanya cukup menuliskan kira-kira elektron selisihnya ada berapa gitu. Selisihnya si biloks berapa. Nah, selisihnya si biloks itu adalah harga si muatannya gitu. Itu langkah yang keempat. Langkah yang selanjutnya itu adalah kita ngapain? Setarakan jumlah elektron. Jadi elektron direduksi sama elektron dioksidasi itu tuh harus sama. Karena di sini elektron yang direduksi itu terlibatnya 3 elektron, terus yang dioksidasi terlibatnya hanya 1, nah harus kita samain. Samainnya itu dengan cara dikali. Dikali dengan angka berapapun biar si elektronnya sama direduksi dan dioksidasi. Gitu. Berarti untuk biar samanya itu kira-kira mana ya nih yang harus kita kali? Yang 1 elektron. Satu elektron dikali 3. Oke, sip. Yang 1 elektron kita kali 3. Berarti yang turun 3 elektron aku kali 1, terus yang naik 1 elektron aku kali 3. Gitu. Jadi atas dan bawah reduksi dan oksidasinya tuh harus sama-sama kita kali. Dikalinya dengan angka berapapun biar sama. Jadi kita ibaratkannya karena kita inginnya jadi 3 elektron kan biar sama. Jadi yang turun 3 elektron itu kita kali 1 lah ceritanya. Walaupun nggak ngaruh kan. Gitu. Jadi yang 1 dikali 1, yang 1 dikali 3 biar sama-sama 3 elektron. Nah, ketika kalian mengalihkan elektronnya seperti yang
cara setengah reaksi kemarin, untuk cara yang setengah reaksi kemarin pun sama kan. Jadi kalau kita mau menyetarakan si elektronnya aja, niatnya kan kita pengen menyetarakan elektronnya aja. Tapi semuanya yang terlibat di tempatnya si elektron itu harus kita kali juga kan, senyawa-senyawanya. Jadi nggak hanya si elektronnya aja yang kita kali gitu. Tapi semuanya yang terlibat di reaksi itu harus kita kali. Nah, ini kan tadi udah kalian panah-panahin ya. Di sini kalian panah-panahin nih. Panah reduksi sama panah oksidasi. Nah, yang terlibat yang dalam satu panah itu harus kita kali sejumlah si yang kita kali ke elektronnya. Jadi kalau misalnya nih contoh yang reduksi di sini. Di reduksi itu kan ada Cr2O72- sama Cr3+. Gitu kan. Katanya harus dikali 1 si elektronnya. Berarti si Cr2O72- kita kali 1, si elektronnya yang asalnya 3 kita kali 1, terus si reduksinya si Cr3+-nya tadi udah ada 2, si 2-nya kita kali 1. Gitu. Terus untuk yang oksidasi pun sama. C2O42- ini harus kita kali 3 karena tadi elektronnya akan kita kali 3. Jadi si C2O42- nanti kita kali 3 koefisiennya. Terus elektronnya yang asalnya 1 kita kali 3, terus si CO2 yang tadi udah 2 nanti kita kali 3. Gitu. Paham maksudnya? Jadi pengaliannya itu sesuai dia sepaketnya dengan siapa gitu. Jadi ini aku tulis lagi di bawah biar kelihatan ya. Jadi sebenarnya kalau kalian ngerjain langsung di tempatnya di situ langsung nggak apa-apa. Tapi ini sengaja aku tulis lagi biar kelihatan. Jadi si Cr2O72- tadi kan katanya dikali 1 ya. Berarti di sini aku tulisnya ya udah 1 Cr2O72-. Terus ditambah dengan si C2O42- itu asalnya koefisiennya itu 1. Ada 1 kan si C2O42- asalnya. Tapi tadi katanya dikali 3 si elektronnya. Berarti si C2O42- pun kita kali 3. Berarti di sini aku tulisnya C2O42- yang asalnya koefisiennya 1, jumlahnya 1, dikali 3. Karena tadi katanya untuk menyetarakan si elektronnya itu harus dikali 3. Gitu. Terus panah. Terus tadi kita punya 2 Cr3+. 2 Cr3+ itu harus kita kali 1. Jadi kita anggapnya nggak diapa-apain ya, karena dikali 1. Jadi 2 Cr3+ ya udah tetap 2 Cr3+. Terus ditambah, tadi kita punya 2 CO2. 2 CO2 di atas. Tapi tadi katanya harus dikali 3 si 2 CO2-nya itu. Berarti yang asalnya 2 tuh di situ angkanya kita kali 3 kan? Berarti udah bukan 2 lagi. Nanti jadinya adalah mana kok nggak muncul? 6. 6. Oke, 6. Itu langkah selanjutnya kita harus menyetarakan muatannya di kiri dan kanan. Kayak yang tadi udah aku bilang bahwa atomnya itu udah sama kan tadi. Udah kita samain ya. Tadi yang mengalami perubahan Bilox. Tadi di atas sudah kita samain. Terus elektronnya juga udah kita samain di step yang barusan. Terus yang terakhir itu kita samakan muatannya. Kita pastikan muatan kiri dan kanannya sama. Nah, coba kalian lihat. Di Cr2O72- muatannya berapa? -2. -2, oke pintar. Untuk yang C2O42- muatannya berapa? -6. Oke, -6. Harusnya -2 kalau 1, tapi karena tadi udah kita kali 3, jadinya -6. Berarti di sebelah kiri panah, jumlah muatannya berapa? -8 ya. Karena di Cr2O72- itu -2, terus di 3C2O42- itu adalah -6. Jadi sebelah kiri itu muatannya adalah -8. Si Cr plus 6, karena tadi Cr-nya aja kalau jumlahnya 1 itu dia plus 3, tapi karena tadi ada kali 2 di depannya, berarti jadinya plus 6. Oke. Yang CO2 0 ya, karena nggak ada muatannya. Berarti si sebelah kirinya itu totalnya adalah -8 tadi, sebelah kanan itu totalnya adalah plus 6. Si -8 sama si plus 6 lebih besar mana? Lebih besar plus 6. Plus 6. Berarti si kirinya itu lebih kecil kan dibandingkan sebelah kanannya. Berarti pakai aturan yang mana tuh? Yang ditambah H plus atau yang ditambah OH min? Ditambah H plus. Ditambah H plus. Berarti di sebelah kiri. Ini kita ngomongin sebelah kiri ya. Jadi yang sebelah kiri itu
dia lebih kecil dibandingkan sebelah kanannya. Kalau lebih kecil jumlah muatannya dibandingkan sebelah kanannya, berarti ruas kiri nanti kita tambahin H+. Ditambahin ya sejumlah dengan selisihnya di antara min 8 ke plus 6 itu adalah 14. Jadi si H+ yang kita tambahin itu adalah 14. 14H+. Karena kalau misalnya kita jumlahin nih semuanya nih, 14H+ kan berarti plus 14. Plus 14 terus CR2O72 minnya muatannya min 2. Plus 14 dikurangin 2, terus dikurangin 6 dari C2O4 2 min. Berarti nanti di total jadinya plus 6. Sama kayak sebelah kanannya gitu. Nah, akhirnya muatannya udah sama nih kiri dan kanan. Kanannya plus 6, yang kirinya plus 14, min 2, min 6. Oke, berarti udah sama-sama muatannya kiri dan kanan adalah plus 6. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang terakhir. Tadi kita udah menyetarakan si muatannya, sekarang kita setarakan jumlah atomnya. Ternyata masih ada yang beda nih jumlah atomnya. Kalau kalian lihat, CR tadi udah kita setarakan. C-nya juga udah kita setarakan kan? Tadi kita baru nyetarain CR sama C. Tapi kan di dalamnya itu ada O dan ada H sekarang. Nah, otomatis O dan H-nya itu harus kita setarakan lagi dengan cara kita tambahkan H2O. Tapi H2O-nya itu hanya bisa kita tambahin di sebelah kanan, ruas kanan. Kalau kalian bingung, Bu, kenapa ditambahinnya di kanan? Ya itu dia, karena kita tadi nambahin H-nya itu, entah H, entah OH min, itu tadi kita naruhnya di sebelah kiri. Jadi untuk H2O-nya biar sama jumlahnya kiri dan kanan, kita tambahinnya H2O-nya di sebelah kanan, di ruas sebelah kanan. Berarti kita tambahin H2O di sebelah kanan. H di sebelah kiri berapa? Oh, 14. H sebelah kiri 14. Sebelah kanan kita udah punya 2 ya kan? Sebelah kiri kita punya 2. Si 2-nya harus kita kali berapa biar hasilnya 14? 7. 7. Oh, 7. Jadi si H-nya sebelah kanan itu kita tambahinnya adalah 7. Gitu. Nah, sekarang ini sebenarnya kalau dilihat dari langkahnya nih, dari nomor 1 sampai ke bawah itu udah kita kerjain semua. Lihat dulu coba, dari ujung yang kiri nih, kita punya 14H. Tadi H-nya udah sama ya, H-nya ada 14 sebelah kiri, sebelah kanan juga tadi itu 7 dikali 2, 14. H-nya udah sama. Terus si CR, kalau kita lihat CR di sini ini ada 2, betul ya? CR di sebelah kiri itu ada 2, CR di sebelah kanan itu ada 2. Berarti H-nya udah sama jumlahnya, CR-nya juga sama jumlahnya. Nah, terus si O-nya sekarang. O di sini, di CR2O72 min, itu O-nya ada 7. Terus untuk O yang di C2O4 itu ada 12. Asalnya 4, tapi dikali 3 jadinya 12. Sebelah kiri O-nya ada 19. Sebelah kanan di sini kita punya yang ada O-nya itu yang CO2. Di sini yang CO2. Nah, si CO2 ini O-nya itu ada 12. Untuk O yang ada di H2O ada 7. Berarti 12 tambah 7, 19 juga kan. Jadi otomatis O-nya sebelah kiri dan sebelah kanan panah itu udah sama. Untuk dari segi atom udah sama nih semuanya, kiri kanan. Nah, selanjutnya coba kita lihat elektronnya udah sama atau belum. Ketika kalian lihat di sini elektronnya nggak ada kan di kiri dan di kanan. Berarti ceritanya sama si elektronnya. Nah, terus yang aspek yang ketiga nih, atom udah sama, elektron udah sama, sekarang muatannya. Muatannya udah sama belum kiri dan kanan. Di sebelah kiri kita punya plus 14 sama min 2, berarti plus 12, plus 12 min 6. Berarti plus 6 kan? Sebelah kiri totalnya adalah plus 6. Sudah sama. Oke, sip. Di sebelah kanan kita hanya punya muatannya si CR3+, yaitu 3 plus tapi dikali 2 jadinya plus 6, CO2 0, H2O 0 muatannya. Jadi kiri dan kanan muatannya udah sama-sama plus 6. Berarti dari 3 aspek yang ingin kita setarakan itu udah sama semua, dari jumlah atom, elektron, sama muatan. Kalau udah kayak gini berarti dipastikan jawabannya pasti benar gitu. Itu ya, oke? Ada yang mau ditanyain sampai sini? Oke. Nggak ada? Kayaknya nggak ada deh, Bu. Oke, sip. Berarti udah ya, untuk pembelajaran hari ini, sekian sampai situ. Nanti akan kita lanjutkan Kamis depan itu dengan materi elektrokimia yang benerannya. Terima kasih udah hadir di Zoom hari ini. Dadah. Ya, Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.